wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, webinar siang hari ini adalah tentang topik budaya profil SMA Rodotul Muta'alimin. Webinar ini adalah aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Novi Mayang Arum Sarjana Pendidikan. Perlu diperhatikan selama proses webinar ini diharapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar agar selalu memperhatikan serta mengikuti webinar ini dengan sebaik mungkin. Adapun susunan acara pada webinar siang hari ini yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga materi, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah, pada acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca suratul Fatihah agar acara berjalan dengan lancar dan hikmat. Al-Fatihah. Iya kan Baik, selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Handes Saiful Ulum Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah SMA Rodotul Muta'alimin. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon izin BSI sebelum saya mulai untuk sambutan sebagai pembukaan dan kegiatan acara webinar ini, saya minta Bapak Ibu guru semua gambarnya dimunculkan ya. Jadi yang belum muncul ini tulis yang masih fotonya Pak Umam, ya Pak Aldi, ya lumayan kok hilang lagi, lumayan kemana? Ya sudah muncul. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah malu-malu, Bu Zeti baru muncul ini gambarnya. Kemudian Bu Eni hilang lagi gambarnya. Ya, Pak Aldi sudah muncul. Alhamdulillah. Putri, ya. Bu Eni sudah, Bu Lis. Pak Umam mana Pak Umam sama Bu Zeti? Baik, halo Pak Umam, bisa didengar suara saya Pak Umam? Bu Zeti, bisa didengar suara saya? Pak Aldi? Halo Pak Aldi? Nggih, saged Pak, nggih. Ya, alhamdulillah. Putri, siap Putri? Halo Putri. Ya, Assalamualaikum Putri. Bu Eni, Assalamualaikum. Bu Lis Awalia, Darujat. Ya, baik. Alhamdulillah. Pak Tony sudah siap paling atas, Bu Tuti. Bu Tuti sudah. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Rodotul Muta'alimin, wabil khusus Ibu Novin Mayang Arum selaku calon guru penggerak SMA swasta SMA Rodotul Muta'alimin, yang kami hormati seluruh para wakil kepala sekolah yang hadir ya. Jadi Bu Yesi, Pak Aldi, kemudian juga guru sertifikasi semuanya, alhamdulillah. Kepala Dapodik Pak Tony, ya, dan Bapak Ibu guru semua yang hadir, alhamdulillah pada hari ini bagian daripada sebuah kemajuan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada hari ini, Minggu tanggal 9 Juni 2024, yang insya Allah bertepatan pada tanggal 2 Dzulhijjah, yang puasa sunnah. Saya ucapkan selamat berbuat ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Zoom Meet kegiatan webinar calon guru penggerak SMA Rodotul Muta'alimin. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya merasa senang dan bahagia walaupun hari Minggu, hari Ahad kita tetap bertemu di udara.
secara online, ya. Jadi ini bagian daripada kemajuan teknologi yang kita rasakan, yang kita nikmati di SMA Darul Alimin. Lepas dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, tentu pertemuan ini dianggap serius, dianggap juga santai ya santai. Karena serius itu karena memang kita telah melaksanakan tugas-tugas sekolah sebagai guru, sebagai pendiri dari SMA Darul Alimin. Secara santai memang pertemuan kita di tempat masing-masing, ya. Jadi ada yang di rumahnya, ada yang di pantai, ada yang di ruang tamu, ya. Ada yang di atas genteng itu kalau nggak salah itu. Pak Zainal Arifin kok masuk ini ya? Ya, Pak Zainul apa Pak Zainal ini? Ya, itu Bapak Ibu sekalian, ini bagian daripada sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di Zoom Meet ini, di webinar ini. Mudah-mudahan ini membawa rahmat dan manfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, rencananya acara ini dihadiri juga oleh Pak Salamun sebagai Korwas, koordinator pengawas atau pengawas pembina kita. Tetapi mohon maaf, beliau pada saat sekarang ini kelihatannya amat sangat sibuk karena kita sama-sama tahu beliau ini lagi menyiapkan apa itu punya gawe mantu ya sehingga segala sesuatu hal yang dipersiapkan beliau itu supaya bisa menjadi baik. Jadi tidak minta maaf pada kita semua, mohon maaf Pak Saiful sampaikan kepada guru-guru RM bahwa saya tidak bisa hadir, tapi insya Allah nanti beliau akan menyampaikan langsung kepada Bu Mayang selaku calon guru penggerak di SMA RM. Siap Bu Mayang ya? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dalam kesempatan webinar ini, selama kita menjadi guru di SMA RM, selama kita menjadi pendidik, ya, marilah kita bersemangat, mempunyai niat yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru. Guru ini adalah digugu dan ditiru. Jadi artinya keteladanan kita semua harus disiapkan dengan baik. Salah satunya pada acara siang hari ini. Insya Allah saya belum mendengar ya. Nah, ini Bu Zeti sudah muncul ini wajahnya. Alhamdulillah yang sudah lengkap ini sepertinya yang sudah muncul di apa ini di gambar. Ini adalah bagian yang harus kita teruskan Bapak Ibu sekalian, bagian nikmat secara teknologi di SMA RM. Jadi selama kita menjadi guru, selama kita menjadi pendidik, ayo terus memperbarui, ayo terus meningkatkan semangat, ayo terus belajar untuk tugas-tugas di SMA Darul Alimin. Tentu ini bagian dari kewajiban kita, ya. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru, ayo bersama-sama semangat, saling mengisi, saling memberikan motivasi, saling memberikan semangat dan saling memberikan teladan yang baik untuk kita semua, untuk anak-anak kita, untuk keluarga besar SMA Darul Alimin. Saya berterima kasih kepada Bu Mayang, kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah aktif selama ini memberikan pembelajaran, memberikan contoh pembelajaran-pembelajaran baik itu secara tatap muka, secara IT dan yang lain-lain. Ini bagian daripada kemajuan kita semua. Untuk itulah beberapa waktu yang lalu saya mengikuti rapat-rapat atau kegiatan prakarya ya di SMA 2 dan seterusnya di Dinas Pendidikan yang kaitannya dengan guru penggerak, guru P3K dan seterusnya. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Aldi sebagai guru P3K SMA RM yang sudah mendapatkan SK ditempatkan di SMA Negeri 2 Lamongan. Selamat Pak Aldi ya. Ya. Dan tentu insya Allah Bu Mayang nanti mudah-mudahan calon guru penggerak ini nanti dapat berjalan dengan lancar dengan kegiatan yang penuh sehingga apa Bapak Ibu sekalian kita di SMA RM ini di mata SMA negeri dan swasta di Kota Lamongan ini bisa membawa nama yang baik, nama yang harum baik itu dari gurunya, anak-anaknya dan keluarga besar SMA RM. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada kita semua sebagai guru SMA RM, mari bersama-sama dengan calon guru penggerak Bu Mayang ini kita manfaatkan secara umum, baik itu pengalamannya, pengetahuannya, dan juga
kegiatan-kegiatan sebagai guru penggerak. Sebab kita sama-sama tahu bahwasanya guru penggerak ini adalah sebagai imam, sebagai contoh dari kegiatan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Tidak banyak guru penggerak, guru P3K yang ada di sekolah-sekolah SMA swasta dan negeri. Tentu ini bagian dari kebahagiaan kita. Di SMA Rotul Mutalim ini ada guru P3K dan juga guru penggerak. Tentu nanti akan diikuti oleh guru-guru yang lain seperti guru sertifikasi, ya, dan PPG dan seterusnya. Ini adalah suatu nikmat yang diberikan kepada kita. Untuk itulah ini saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu guru yang telah selama ini berjalan dengan baik, selama ini saling memberikan semangat dan motivasi untuk belajar terus dan belajar terus bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam momen atau kegiatan webinar pada hari ini yang diberi judul budaya positif di lingkungan sekolah. Begitu Bu Mayang ya. Jadi kebiasaan yang positif di lingkungan sekolah atau di SMRN ini terus kita tingkatkan. Nanti secara umum detail materinya akan disampaikan Bu Mayang yang itu sudah mendapatkan mandat dari Dinas Pendidikan, baik itu dari pengawas Kabupaten Lamongan, pengawas kita Pak Salamun, dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan juga di tingkat Kemendikbud pusat. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya budaya positif di sekolah ini harus kita sadari, baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai guru maupun anak-anak kita atau siswa kita. Yang selama ini saya berikan contoh saja budaya-budaya positif yang terus kita tingkatkan adalah misalnya Bapak Ibu guru setiap jam 7 kurang seperempat atau jam 6.30 atau paling lambat jam 7 kurang 10 itu ada kebiasaan positif memberikan sambutan, menyambut anak-anak kita, baik itu yang dari bajak, dari luar maupun dari dalam pondok. Ini adalah budaya positif. Dengan budaya itu kita bertemu, bersalaman, ya, yang guru perempuan sesama siswa perempuan, yang guru-guru bapak-bapak laki-laki tentu dengan murid-murid dan siswa yang laki. Ini budaya positif. Dari sisi siswa yang lain, misalnya anak-anak kita ajak untuk belajar membuang sampah pada tempatnya. Ini juga bagian daripada kebiasaan yang baik. Bersalaman saat masuk kelas. Ya, itu juga bagian daripada budaya positif. Kemudian berpapasan dengan Bapak Ibu guru, anak-anak kita ada beberapa yang sudah memberikan contoh, misalnya berhenti sejenak dengan menundukkan kepala, mempersilahkan Bapak Ibu gurunya melewati. Itu juga budaya positif, budaya santri, budaya yang baik. Dan buat guru Bapak Ibu sekalian, yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian adalah budaya-budaya yang pada saat pembelajaran, misalnya membaca doa dulu. Ya, bertegur salam dengan Assalamualaikum sesama guru atau selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Budaya-budaya saling menghormati, tutur kata dengan baik, itu juga budaya-budaya baik. Tentu ini masih banyak hal yang nanti secara detail akan disampaikan Bu Mayang selaku guru penggerak yang ditugasi oleh negara, ditugasi oleh pemerintah meneruskan ke unit sekolahnya. Ini bagian daripada tugas Bapak Ibu sekalian yang harus diteruskan untuk melaksanakan kegiatan rutin baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan selamat bertugas untuk pada webinar hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Marilah acara webinar budaya positif di lingkungan sekolah secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hantu Saiful Ulum Arum, Magister Manajemen. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan topik Budaya Positif SMA Rodotul Muta'alimin yang akan disampaikan oleh Ibu Novin Mayang Arum, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Yesi atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Rodotul Muta'alimin, Bapak Dr. Handes Saiful Ulum Arum, Magister Manajemen, kemudian Bu Yesi selaku moderator dan struktural serta guru-guru SMA Rodotul Muta'alimin. Nah, Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum materi ini dimulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk senam otak terlebih dahulu. Izinkan saya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menirukan ini selama 2 menit saja senam otak ini ya. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin saya balikan ya, tapi normal ya. Jadi makan tuh gue lagi tidak tahu ya. Tapi mari orang kalau kamu gitu. Simpel ya. Suaranya kok enggak ada, Bu Mayang? Oke, Bapak. Ini hanya merefresh otak saja. Oh ya. Selama 2 menit suaranya tidak bisa, tidak ada. Ini judulnya apa ini? Olahraga tangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Biar fresh kembali, nggih. Ya, langsung saja nggih. Izinkan saya share screen untuk materi pada budaya positif di sekolah. Nggih Bapak Ibu nggih. Budaya positif. Nah, sebenarnya apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu semuanya? Budaya positif itu apa? Kebudayaan baik yang diciptakan dan diciptakan di sekolah tersebut. Nah, di sini izinkan saya membagi sedikit pengetahuan yang saya dapati di program penggerak ini selama 3 bulan berjalan ini. Nah, di sini konsep budaya positif di sini ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama dulu. Di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada profil mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil
pelajar Pancasila. Nah, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Nah, sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal nanti kita bahas ya pada halaman selanjutnya. Dan memiliki motivasi intrinsik pada diri pendidik itu sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan terdiri dari beberapa contoh, ada yang menurut profil pelajar Pancasila, ada yang menurut Ibu Primarius, kemudian ada yang menurut keterampilan hidup atau life skill. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih Bapak Ibu ini? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, kalau profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Ibu Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan seorang murid itu adalah nilai yang disepakati bersama. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, itu adalah namanya kebutuhan. Nah, atau seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik bagi kita adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kasih sayang berarti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan lain. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan lain sebagainya. Kebebasan berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan, dan lain sebagainya. Nah, yang kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu guru maupun murid itu sendiri. Lanjut, nah ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh nih, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, oh saya berangkat tepat waktu jam 6:30 agar tidak dihukum gitu ya, agar tidak dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah atau yayasan atau yang lain, contoh saja seperti itu. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya mau berangkat agar pagi sih, agar nanti dapat penghargaan menjadi guru yang terbaik. Nah, itu motivasi perilaku manusia itu tadi. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu timbulnya di diri sendiri. Oh ya, saya berangkat jam 7 ini, saya ini harus menjadi orang yang disiplin. Saya ini harus menjadi guru yang terbaik. Saya ini harus menjadi guru yang disenangi murid. Dan kemudian saya ini harus berangkat jam 7 ini harus menjadi teladan bagi murid-murid saya. Nah, itu termasuk motivasi intrinsik yang ada di guru pendidik itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, di sini perbedaannya ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kita sebagai guru pasti pernah melakukan hukuman ya Bapak Ibu. Contoh aja, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan
berupa hukuman atau fisik. Nah, biasanya ada murid yang terlambat ke sekolah jam 7 nih. Kamu terlambat ke sekolah ya? Gitu. Ini udah jam 7 lebih baru datang gitu. Ayo sekarang lari mutar 10 kali lapangan. Nah, itu termasuk hukuman. Ya, itu termasuk hukuman. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya adalah sebagai berikut. Saat di kelas, kemudian anak itu mencoret-coret bangkunya pakai bolpen. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia harus menghapus coretan yang ada di meja. Jadi guru tetap, ayo hapus itu coretan yang ada di meja, karena kan kamu yang melakukan, kamu harus tahu konsekuensinya. Silakan gitu. Kemudian coretan di meja tadi dihapus. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan oleh guru ini tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, restitusi nanti dibahas di slide selanjutnya, nggih. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita seorang guru sebaiknya melakukan posisi kontrol yang mana? Kita bedah satu persatu nggih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kita sebagai penghukum saat siswa tidak memakai atribut lengkap upacara, yaitu penghukum itu guru bilang begini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk sebagai penghukum. Nah, yang kedua, sebagai siswa dibuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu termasuk kita membuat rasa bersalah kepada siswa tadi, biar merasa bersalah. Nah, yang ketiga, ini sebagai teman. Ya, saat siswa tidak memakai atribut tadi, sebagai teman, guru berposisi sebagai teman bilangnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, gitu. Itu sebagai teman. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Nah, guru ini sebagai pemantau contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya, gitu. Itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai manajer yang diharapkan guru menjadi seorang manajer kepada anak didiknya. Nah, dia bilang seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu. Jadi sebagai manajer ini menerapkan segitiga restitusi. Apa nanti segitiga restitusi kita bahas ya. Nah, jadi manajer ini adalah posisi yang paling ideal sebagai seorang guru untuk mendapati murid yang bermasalah tadi. Jadi pertanyaan adalah posisi kontrol, apakah kita Bapak Ibu yang selama ini kita jalankan di sekolah kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau apakah kita sebagai manajer, ya. Lanjut, nah ini keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya sudah menerapkannya keyakinan kelas ini pada kelas 10.2. Videonya nanti di akhir ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua pernyataan universal yang mudah dimengerti, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Pembentukan. Seperti ini contohnya, nggih. Nanti kesepakatan kelas 10.2 ada yang harus menghormati guru, kemudian membersihkan kelas, kemudian menjenguk teman yang sakit, itu termasuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi tadi.
sebagai manajer seorang guru. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya tadi ya, siswa yang tidak memakai atribut sekolah tadi. Dia bertanya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu Bapak Ibu guru bilang gini, berbuat salah itu wajar. Lah, tidak ada manusia itu yang sempurna gitu. Tapi nanti kamu harus gini gini gini. Nah, kayak gitu. Yang kedua ini validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu. Kamu juga punya alasan mengapa kamu tidak membawa atribut sekolah saat upacara kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah tidak membawa atribut saat upacara itu benar apa salah? Seperti itu. Nggih, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ini sudah ya. Penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya ingin menunjukkan bagaimana saya menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas 10.2. Pelatihan mandiri sih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk mengaplikasikan pembuatan keyakinan kelas lalu diupload di PMM di sini. Nah, jadi ini adalah penerapan keyakinan kelas yang saya buat di kelas 10.2. Kan suaranya sebentar ya. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Hmm? Tidak ada suara. Dua yang di kelas tidak ada suaranya. Ya, tidak terdengar suaranya yang kegiatan di 10.2 ini. Barangkali di pengaturan Zoom-nya untuk audio itu disambungkan di Zoom-nya pengaturan untuk audio. audio Zoom-nya. Sudah dengar nggih? Belum dengar. Kawan. Zoom itu kok Zoom ya? Oh, tunggu ya.
Kok tidak ada suara sama sekali? Bayang, gambarnya enggak ikut. Gambar macet suaranya tidak ada. Bayang, gambarnya macet, Ya, tidak Bapak. ada suara. Kenapa, Bapak? Nggak dengar saya. Ini gambarnya macet, berhenti. Suaranya juga tidak ada. Ye, Dilanjut aja, Bu. ye, Lanjut aja. siap. Oke, bagus. Terus mari, Ras. Nggak tahu. Audionya tidak muncul di itu ya, tidak muncul di komputer ya. Cuma itu adalah video saya melakukan keyakinan kelas di kelas 10.2. Nah, kemudian saya juga melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tadi program budaya positif yang ada di sekolah kita, tadi saya mengulas, nggih. Ada 5. Oke. Halo, suaranya kok tidak terdengar sama sekali? Ada 5, yaitu yang pertama tadi sebagai, nah ini, nih, sebagai seorang guru, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai seorang teman, dan sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang paling pas buat guru adalah sebagai manajer. Kemudian mengulas lagi kebutuhan dasar yang ada di manusia, yang adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang satunya adalah, nah, oke, kemudian lanjut, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang ideal, untuk menjadi guru yang dirindukan oleh murid, kita banyak harus melakukan sesuatu yang positif, harus melakukan sesuatu yang manfaat agar siswa bisa mengerti apa yang kita inginkan dalam pembelajaran, apa yang kita mau, dan apa visi misi siswa itu sendiri bersekolah di sekolah kita. Nah, baik, sudah Bu Yesi, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawab bisa dipandu oleh Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nurfi Mayang Arum, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya Bu Yesi. Oke. Minta bantuan dibuka slide yang isinya penutup itu, Bu. Oke, Bu. Iya. Mohon ini kita dipaparkan lebih jelas atau mungkin bisa dijelaskan dalam contoh tindakan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional itu yang bagaimana? Kemudian di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, ini di dalam sikap sendiri atau itu kepada murid. Jadi satu pertanyaan dulu aja, maksudnya di sini yang guru harus memiliki standar kepribadian profesional. Itu mungkin bisa dicontohkan dalam sebuah perbuatan atau tindakan. Itu. Nah, satu dulu aja pertanyaan Bu Mayang, barangkali nanti kalau masih ada waktu tanya lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Bu Mayang, monggo untuk pertanyaan dari Bu Tuti. Oke. Terima kasih Bu Tuti. Yang dimaksud standar keprofesionalan ini adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, jadi guru atau murid itu sendiri harus atau guru ya tadi disampaikan harus memiliki jiwa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian sesuai dengan Ibu Primary Yes Program. Nah, ini yang terakhir adalah sesuai dengan literasi. Jadi di sini keprofesionalan seorang guru ini menjadi pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan yang lain sebagainya. Kemudian mempunyai life skill, yaitu tindakan yang tidak tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, yang kedua tadi saya sudah menangkap Bu Tuti sebagai posisi kontrol. Oke. Yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana Bu Tuti? Ya, coba itu tadi yang pertama tadi bisa dicontohkan dalam sebuah tindakan misalnya itu kalau tadi yang guru menggambarkan kepribadiannya atau berkebinekaan global atau mandiri atau apalah yang bagian dari itu bisa diberikan salah satu contoh tindakan yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu saya mengambil contoh yang profil pelajar Pancasila dulu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya guru itu untuk memulai pembelajaran, guru bersama murid harus berdoa. Oke, kemudian berakhlak mulia, pasti guru itu sesama guru tidak boleh merendahkan dan yang lain sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, mencintai tanah air saat Agustus, ikut bareng bersama siswa untuk merayakan 17 Agustus. Nah, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong berarti sesama guru dapat berkolaborasi sesama guru dengan cara saat ada tugas. Jadi bergotong royong atau berkolaborasi sesama guru nanti bisa saat ada tugas guru itu berkolaborasi sesama kelompok guru. Kemarin kan saat akreditasi berkolaborasi guru seperti itu. Kreatif dan menalar kritis itu harus ada pada jiwa guru itu sendiri, Bu. Toleransi, rasa hormat pasti ini, Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih Bu Mayang atas penjelasannya. Untuk sementara cukup. Monggo yang lainnya barangkali mau tanya. Oke.
Monggo Yang kedua Bapak tadi, Bu. Ibu yang lain. Ya, saya izin bertanya, nggih, Bu Yesi. Nggih, monggo Pak. Iya, yang saya fokuskan terkait dengan apa namanya keyakinan kelas. Karena memang kalau di topik di PMM itu kan topiknya disiplin positif itu nggih. Keyakinan kelas itu kan memang saya sudah sempat mengerjakan, tetapi awalnya kan saya tidak hanya men-skip saja untuk materi-materi yang ditayangkan di YouTube-nya. Saya langsung coba latihan post-test dan sebagainya. Saya itu awalnya kurang memahami keyakinan kelas ini seperti apa gitu ya. Ternyata sangat bagus sekali gitu ya. Sangat bagus sekali dalam arti untuk membuat peraturan tetapi sesuai dengan apa yang anak-anak yakini kan gitu. Inginkan, Tetapi ya. memang tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan peraturan lembaga karena memang apa namanya keyakinan kelas itu kan tidak boleh banyak-banyak agar siswa itu mengingat apa yang memang mereka yakini gitu ya. Nah, pertanyaan saya barangkali karena Bu Mayang yang sudah mempraktekkan gitu ya. Apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam membuat keyakinan kelas ini gitu ya saat di kelas 10-2 itu. Barangkali itu. Terima kasih Bu Mayang. Oke. Monggo Bu Mayang Ya, mungkin langsung baik. bisa dijawab pertanyaan dari Pak Aldi. Oke. Terima kasih Pak Aldi ya. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Nah, di sini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini adalah disepakati bersama satu kelas lalu dijalankan. Nah, kalau peraturan kan hanya ditulis saja oleh sekolah atau oleh guru. Nah, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini disepakati satu kelas lalu dijalankan oleh satu kelas itu sendiri. Nah, untuk di sini saat pembentukan keyakinan kelas, siswa sangat antusias ya, sangat kalau misalkan contohnya di sini untuk kelas 10-2 Pak, pasti menghormati guru, kemudian membersihkan kelasnya, kemudian saat ada saat ada siswa yang sakit itu dia langsung menjenguk, kesepakatannya kelas kayak gitu. Jadi mungkin hambatannya itu adalah ada sedikit poin-poin siswa itu yang mengarah ke kayak siswa itu kan sakit 3 hari lalu dijenguk gitu. Padahal di situ kita tahu sendiri lingkungan kita adalah lingkungan pondok. Jadi tidak 3 hari, mungkin 4 atau 5 hari baru kita bisa jenguk. Nah, itu kita revisi. Itu kita revisi apakah bisa disesuaikan dulu dengan lingkungan sekolah dan lingkungan pondok seperti itu. Jadi keyakinan kelas juga semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas dan disesuaikan oleh lingkungan. Poin nomor 4, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan itu sendiri. Ada beberapa poin. Tadi yang pertama 1, langsung menjenguk jika ada siswa yang sakit. Semuanya setuju, tapi kita harus melihat kondisi kelas dan sekolah kita bahwa yang pertama kadang mencari mobil itu susah. Yang kedua, ada izin dari pondok itu pun juga susah. Mungkin 4 hari atau 5 hari baru kita bisa menjenguk. Jadi hambatannya adalah memilih poin-poin yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Bagaimana? Ya, terima kasih Bu Mayang ya. Mungkin itu sementara ya. Terima kasih. Iya, Terima kasih. ini masih berkaitan dengan Pak Aldi, boleh enggak bertanya? Monggo, monggo Bu. Iya, berarti keyakinan kelas ini itu membuatnya cukup satu guru saja atau setiap guru mapel? Misalnya 10-2, itu kan sudah dibuat Bu Mayang keyakinan kelas. Apakah sudah cukup mewakili satu itu saja? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keyakinan kelas ini di setiap kelas? Apakah wali kelasnya atau bebas? Kalau bebas kan berarti nanti semuanya guru membuat. Jadi dalam paparan ini mungkin Bu Mayang bisa menjelaskan kira-kira yang berhak membuat keyakinan kelas ini guru atau guru yang memandu, yang bertanggung jawab yang membuat keyakinan kelas ini siapakah? Apakah bebas atau guru wali kelasnya? Terima kasih Bu Mayang.
Oke. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Siapakah yang bertugas membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu sendiri? Adalah guru, semua guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi seperti ini Bu, kayak saya guru kimia, contohnya kan harus menghargai dan menghormati guru. Jadi kalau jenengan seumpama membuat keyakinan di kelas itu adalah khusus mapel jenengan. Jadi Oke, kalau oke. Bu Mayang khusus materi mapel kimia. Jadi mungkin menghormati sesama guru mungkin kan di saya kan sudah. Jadi di jenengan ganti mapelnya jenengan itu Bahasa tadi Inggris. harus apa terlambat itu menghafalkan grammar atau apa seperti itu. Berarti di Nggih. sini setiap guru harus membuat keyakinan kelas di Nggih. kelasnya masing-masing ketika Artinya, mengajar. nggih. Ya, berarti semua guru wajib membuat, ya intinya masalah wajib atau tidak, kalau dalam hal ini saya nangkap berarti semua guru itu bertanggung jawab membuat keyakinan kelas sesuai dengan bidang mengajarnya masing-masing. Bidang mengajarnya masing-masing. Nggih, Bu. Oke, terima kasih Bu Mayang. Nggih. Nanti juga mungkin Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini nanti bisa diupload di PMM ya, karya saya. Oke. Tadi, nggih. Mungkin ada lagi Bu Yesi. Sementara cukup mungkin yang lainnya. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Mayang, mumpung di sini ada Bu Mayang selaku guru penggerak atau calon dari guru penggerak, monggo. Mampak menang sawah yuk. Monggo Bu Eni, Bu Zeti, Bu Lis, monggo. Ya, mungkin sedikit dari saya, Bu. Oke, monggo Pak Umam. Tadi kan semua guru bisa membuat keyakinan kelas. Ya, kita bisa lihat anak-anak kita sekarang itu sangat-sangat pintar-pintar dan pandai-pandai, sehingga anak-anak kita itu kritis-kritis. Apakah nanti tidak berdampak kepada siswa membandingkan guru satu dengan guru yang lainnya? Karena ada efek keyakinan kelas ini, dan nantinya anak ini bisa cenderung tidak suka dengan guru satu, tapi senang dengan guru yang lainnya. Terima kasih, itu saja. Nggih. Ya, terima kasih Pak Umam. Pertanyaannya ya, apakah keyakinan kelas nanti tidak membandingkan antara guru satu dengan guru yang lainnya? Nah, dari sini kembali ke niat kita, nggih. Yang pertama itu kan kita sebagai guru itu kan harus memberi yang terbaik ya buat siswa kita. Jadi yang pertama keyakinan kelas itu dibuat yang kita sepakati aja, Bapak. Yang kita sepakati dan siswa sepakati. Misalnya, seumpama keyakinan kelas bersifat pernyataan universal. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kemudian seumpama di saya hari Kamis menghafalkan rumus kimia. Jadi mereka setuju apa tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan setuju dan bersama disetujui bersama dan guru serta murid mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada paksaan Bapak keyakinan ini. Bukan guru yang menentukan. Jadi bukan guru yang menentukan besok hari Sabtu kalau misalkan terlambat harus begini. Itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Jadi keyakinan kelas ini bisa disepakati dan tidak bisa disepakati oleh siswa sama guru tadi. Harus disepakati. Kalau tidak bisa disepakati oleh siswa, jadi itu dihapus poinnya. Seperti itu. Jadi siswa atau guru harus sama-sama menyepakati tersebut gitu. Ini Bu, mohon maaf. Bagaimana Pak Khairul Umam? Sampun. Oke, terima kasih. Oke. Mohon maaf, ini ada teman calon guru penggerak ya. Mohon izin, Bapak Zainal, Kepala Sekolah SMK 45, Bapak Ulum, Bapak Kepala Sekolah SMA, mohon izin. Ini ada teman calon guru penggerak yang lainnya, Bapak Zainal. Monggo, Bapak Zainal, mungkin mau bertanya.
Nggih, terima kasih Ibu. Mohon maaf, mohon izin Nggih. untuk semuanya. Saya hanya sekedar bertanya dari tadi yang disampaikan, sepertinya tadi yang disampaikan oleh Bu Mayang kaitan dengan keyakinan kelas adalah masih berkisar dengan definisi dan apa namanya, definisi dan contoh konkretnya. Barangkali sebelumnya bisa disampaikan Bu langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas yang perlu kita lakukan dari tahap 1 sampai tahap akhirnya itu seperti apa biar biar lebih kita ketika mempraktekkan di kelas masing-masing barangkali nanti bisa lebih mudah gitu. Mohon maaf saya off kamera karena posisi sambil tiduran. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi. Jadi langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas adalah, nah ini ya, di sini adalah meminta siswa untuk menulis terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelas menulis sendiri-sendiri. Jadi di video saya tadi sudah saya tampilkan, tapi tidak ada suaranya ya. Mungkin nanti bisa saya kasih link YouTube-nya, bisa dicek di link YouTube saya dan link PMM. Jadi di situ yang pertama meminta siswa untuk menulis keyakinan. Jadi keyakinan siswa itu banyak banget ditulis di buku kertas kecil kayak gitu. Jadi ada yang jangan membuang sampah di kelas, ada yang jangan tidur saat pada jam pelajaran, ada yang jangan membantah guru dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di situ kata-kata jangan itu di keyakinan kelas itu mungkin lebih diganti kepada kalimat yang positif. Di sini ada di nomor 3 dibuat dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Pernyataan positif itu yang seperti apa? Pernyataan positif itu adalah menghilangkan kata jangan dan dilarang. Jadi seumpama jangan membuat sampah di kelas diganti dengan menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi tidak ada kata jangan atau tidak boleh. Kemudian jangan membantah pada guru. Nanti kita ganti. Kemudian diganti dengan menghormati dan menghargai guru, menghormati guru. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian itu ya dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kemudian sudah yang terakhir adalah menyepakati kesepakatan kelas tadi yang telah ditulis dengan kata-kata atau kalimat yang positif seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak Zainal. Yes, ya. Terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya. Oke, monggo. Iya sih. Nggih, monggo Pak Tony. Nggih. Iya sih saya. Oh, nggih Pak Ulum nggih. Monggo Pak, ada pertanyaan? Ini usulan saja. Kalau kepala sekolah itu kan memantau, melihat, ya toh webinar ini. Ada baiknya setiap guru itu menyampaikan satu pertanyaan atau tanggapan pada narasumber maupun materi yang dibahas pada hari ini. Jadi merupakan kewajiban sejauh mana daya tangkap Bapak Ibu dan sejauh mana responnya. Kita tanya bebas saja, kayak Pak Umam tadi mungkin sambil di sawah tanya apa tadi itu keyakinannya anak-anak kita yang berdampak apa misalnya begitu. Silakan seperti Bu Tuti sudah, kemudian tadi Pak Aldi sudah, nah yang lain Pak Tony, Bu Lis, Putri ya, yang lainnya Bu Juhar saya lihat. Pak Zainal ini terima kasih sudah hadir di webinarnya SMRM ya, saya tidak tahu. Tadi Bu Jesi sama Bu Maeng tidak memperkenalkan siapa itu Pak Zainal, jadi saya tidak tahu. Ya, jadi terima kasih Pak Zainal sudah sudah on, bisa ikut bersama dengan SMRM walaupun sambil tiduran Pak ya, monggo. Ya, itu saja harapan saya sebelum acara nanti diakhiri. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian responnya aja, apa saja tanggapan, pertanyaan, monggo. Silakan. Terima kasih, BSI. Bapak, mohon maaf, Pak Zainal ini adalah Kepala Sekolah SMK 45 yang kemarin saya ceritakan jenengan niku. Ya, dari awal sebaiknya Bu Mayang BSI disebutkan pesertanya. Selain dari Bapak Ibu guru SMR juga ada tamu.
dari peserta Oke, saya baru melihat lain. yang pas tadi angkat tangan. Ya, Oke, dari terima SMK kasih Pak Zainal. 45 Bapak begitu Bu Mayang. Jadi saya tadi berpikir ini siapa ini begitu. Ya, monggo lanjut Bu. Oke. Monggo Monggo. untuk Bapak Ibu yang lain, Atau mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bu Mayang. Ya, izin bertanya. Oke, monggo. Di saat keyakinan kelas itu sudah disepakati semua siswa, ada siswa yang melanggar, itu ada punishment atau gimana untuk anak tersebut ya? Terus yang membuat punishment itu guru atau anak-anak sendiri atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Saya ingin menjawab, apakah anak yang melanggar keyakinan kelas itu dapat punishment atau dapat hukuman, kata gitu. Nah, anak yang melanggar keyakinan kelas itu kita manggil, kemudian kita melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini sudah ada di YouTube saya berbincang kepada anak yang melanggar di kelas, baik itu cowok atau cewek, itu nanti saya melakukan segitiga restitusi di situ di YouTube saya itu tadi. Nah, caranya gimana? Ini Bapak. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kita tanya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh, ada anak yang melanggar kesepakatan kelas. Yang pertama itu membuang sampah sembarangan. Dia seenaknya sendiri membuang sampah. Kemudian ada gurunya. Nah, itu jangan langsung merta guru itu menghukum, memposisikan dirinya sebagai hukum. Ayo buang sampah sembarangan. Kalau kamu tidak membuang, saya akan suruh kamu push up 100 kali gitu. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, jika ada atau kita menemui siswa yang seperti itu, kita itu harus menstabilkan identitas. Caranya kita panggil, kemudian bilang berbuat salah itu wajar, Nak, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu membuang sampah sembarangan, kayak gitu. Pasti ya siswa itu bilang, "Ya Bu, saya males Bu," atau "Oh ya Bu, saya lupa Bu," atau apa. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas apakah Saman kamu ini membuang sampah di ruangan ini apakah melanggar keyakinan kelas kayak gitu. Terus siswa kan pasti menjawab, "Iya, saya melanggar keyakinan kelas," kayak gitu. Nah, kemudian oke, kalau gitu jangan diulangi lagi. Saya akan berbicara dengan wali kelas kamu untuk tentang ini dan menegur ini gitu. Jadi berbicara dengan wali kelas, kemudian sudah ya anak, "Ya Bu, saya berjanji tidak melakukan kesalahan lagi," seperti itu. Jadi melakukan segitiga restitusi guru jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Dengan cara tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk guru yang melakukan itu tadi, apakah berlaku untuk segitiga restitusi itu juga? Terima kasih. Untuk guru yang melakukan kesalahan. Ya. Untuk guru yang melakukan kesalahan, apakah berlaku segitiga restitusi juga seperti itu? Ya, betul. Untuk guru yang melakukan kesalahan itu kan ini kan pembahasannya kita sebagai guru ya kan. Kita sebagai guru saat siswa melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi seperti itu. Jadi ini pembahasannya kan apa sih yang dilakukan guru saat siswa itu melanggar keyakinan kelas seperti itu. Ya. Ya, ini kan yang saya tanyakan ibarat seperti ini. Guru tidak memberi contoh, makanya anak bisa melakukan seperti itu. Nah, itu gimana Masnya untuk penyelesaian untuk guru? Kan siswa kalau melihat guru seperti itu kan biasanya nyontoh.
Ya. Nah, itu Jadi, ya, terima kasih Kak Tony. Jadi kita sebagai guru tadi ya harus yang tadi dibahas oleh Bu Tuti, yaitu kita harus memiliki profesional dan kepribadian. Jadi kita harus mempunyai ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini pastinya guru ini harus mempunyai nilai-nilai yang seperti ini. Rasa hormat dan lain sebagainya, harus memiliki nilai-nilai yang diterapkan pada diri kita sendiri agar kita itu digugu dan ditiru oleh siswa kita. Seperti itu. Jadi tadi Kak Tony untuk motivasi intrinsik diri itu sendiri loh. Motivasi intrinsik diri yang motivasi intrinsik nih. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kayak tadi guru tadi saya contohkan berangkat jam 7. Nah, berangkat jam 7, setengah 7 tadi harus mempunyai motivasi intrinsik. Oh ya, saya berangkat jam 7 ini harus karena apa? Karena nanti bisa dicontoh oleh murid saya. Nah, itu. Kemudian karena apa juga saya harus disiplin pada diri sendiri. Nah, itu motivasi intrinsik. Kalau untuk menghindari hukuman dari Bapak Kepala Sekolah, untuk menghindari dan dapat penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Yang paling penting adalah motivasi intrinsik yang ditanam di diri kita sendiri sebagai guru itu tadi. Terima kasih Kak Tony. ya terima kasih. Ini saya izin dulu ya, hujan mau Yang lain Bu Desi? Nggih, Masuk, Bu. monggo yang lain. Masuk. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Bu Yesi, saya masuk. Nggih, Bu Yati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buli, senyum dong. Buli. Gini Bu Mayang, kalau saya amati ya, misal kayak apa keyakinan kelas ini ya, setiap guru kan harus membuat keyakinan kelas itu sendiri-sendiri. Misalkan guru matematika keyakinan kelasnya apa, guru bahasa Indonesia Bulis keyakinan kelasnya apa gitu ya. Apakah harus di dalam bentuk tertulis kayak tata tertib kelas dia kan tertulis terus ditempel, kalau ada yang melanggar bisa dibuktikan. Berarti kita kan harus membuat itu terus ditulis, ditempel. Berarti setiap kelas itu banyak tempelan keyakinan kelas dari guru-guru tersebut, Bu Mayang. Kalau saya amati, keyakinan kelas itu sebenarnya ya kita ya sudah punya masing-masing guru sudah punya keyakinan kelas untuk kelas ini gimana, kelas itu gimana. Meskipun tidak tertulis, misalkan kayak saya gini ya, misalkan kalau nggak ngerjakan PR ini apa konsekuensinya seperti ini. Apakah seperti itu Bu Mayang? Atau ya keyakinan kelas itu hanya sekedar kesepakatan saja, nggak ditulis. Misalkan kalau ada melanggar itu nggak ada bukti untuk diingatkan dari keyakinan kelas itu sendiri. Gimana Bu Mayang? Makasih. Sami-sami Ibu. Untuk mempermudah keyakinan kelas, siswa itu mengingat dan guru itu mengingat, pastinya kita dalam bentuk tertulis itu mungkin lebih baik, Bu. Karena kan siswa itu kadang itu oh ya kemarin lupa harus gini gitu. Jadi kalau misalkan ada bukti tertulis, mungkin kalau misalkan matematika dilarang kata-katanya adalah menghormati sesama guru. Di kimia kan sudah tidak ada yang kata-kata menghormati sesama guru karena sudah terpakai di matematika tadi. Nah, kemudian untuk yang lainnya seperti tadi PR, mengerjakan PR, harus mengerjakan PR. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada anak siswa yang melanggar, itu tidak dikasih hukuman langsung ya, kita sebagai seorang guru, tetapi tadi segitiga restitusi tadi, yaitu dengan 3 tahap tadi. Jadi bisa dengan tertulis dan tidak tertulis, Bu. Tetapi untuk mengingat
asalkan siswa dan guru itu sama-sama bersepakat dan sama-sama berkeyakinan dan sama-sama melakukan keyakinan itu lebih baik ditulis di dalam suatu seperti majalah atau kertas tempel atau yang lainnya seperti itu. Oke, berarti setiap guru itu ada itu ya, punya keyakinan kelas itu ditempel setiap kelas. Punya keyakinan Ya, berarti masing-masing. setiap kelas harus ada keyakinan kelas dari saya guru matematika, Bu Lis guru bahasa Indonesia, Bu Eni guru kira gitu ya Bu Mayang ya. Nggih, seharusnya seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan di kelas itu ada mading, misalkan untuk kelas itu sendiri diisi itu nggak apa-apa ya? Diisi keyakinan kelas. Ya, memang Apakah harusnya mading itu untuk keyakinan kelas, nggih. Lah iya itu. Apakah keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah, Bu Mayang? Seiring dengan perkembangan siswa di kelas itu. Gimana Bu Mayang? Bisa Bu, karena apa? Kita nggih saged bisa karena apa? Kita adalah tugasnya guru kan menuntun siswa sesuai dengan alamnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau misalkan kodrat zamannya kan siswa itu biasanya dibentuk keyakinan kelas itu setiap semester sekali gitu. Jadi satu kali dalam 6 bulan itu Bu. Jadi seumpama matematika berarti 1 kali dalam 6 bulan itu tadi disepakati bersama dan ditempel. Mungkin kalau misalkan lebih banyak guru itu nggak banyak-banyak banget, soalnya kan tentang mapelnya itu sendiri seperti itu. 6 bulan Oke, sekali. makasih. Ya, oke, thank you. Oke. Ya. Izin Bu Yesi, sampai jam berapa ini? Sekarang sudah jam 2. Nggih, Bapak, ini untuk jadwal. Bagaimana semuanya? Ya, 5 menit lagi Bu Yesi, mungkin bisa ditutup setelah Nggih. ada yang bertanya, nggih. Nggih. Untuk pertanyaan terakhir, nggih, monggo Bapak Ibu. Mohon izin untuk bertanya. Nggih, monggo Putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau bertanya untuk mengenai budaya positif ya. Ini di sini kan kita berbicara tentang budaya positif. Nah, bagaimana cara kita menerapkan di sekolah untuk anak-anak peserta didik kita biar bersama-sama bisa menciptakan budaya positif tersebut dengan menanamkan kesadaran diri untuk tetap melakukan hal-hal positif seperti tidak melanggar peraturan dengan kayak berangkat sekolah itu telat atau bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran ke siswa itu seperti apa? Terima kasih, cukup. Ya, terima kasih Putri atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, lagi-lagi ini adalah tentang motivasi intrinsik yang timbul di dalam hati siswa itu sendiri, ya kan? Nah, untuk menjadi seorang siswa, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa tersebut. Jadi kita harus kasih motivasi kepada siswa itu tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah ini. Jadi kita sebagai seorang guru ini pasti dikenang oleh siswa saat kita itu menjadi penghukum. Jadi saat kita menjadi penghukum kepada siswa itu, kita itu siswa merasa sakit hati dalam jangka yang panjang. Seperti kayak gini, kamu terlambat ke sekolah, ayo lari lapangan 10 kali gitu. Jadi siswa itu merasa sakit hati dalam jangka yang panjang gitu. Jadi kemudian jangan memposisikan diri sebagai penghukum itu sendiri, kemudian kita memposisikan sebagai manajer. Jadi siswa itu mungkin merasa, oh ya telah kebutuhan siswanya itu sudah terpenuhi gitu loh dalam hal ini tuh. Jadi siswa itu merasa, oh ya saya itu diperhatikan oleh guru ini, nggak langsung dihukum, nggak langsung dihakimi kayak gitu. Jadi menumbuhkan siswa ini
Nih, jadi kebutuhan dasar siswa ini semuanya itu terpenuhi saat guru itu tidak menghukum dan langsung menghakimi kayak gitu. Mungkin siswa itu langsung oh ya sadar tersendiri. Kemudian motivasi dalam diri siswa itu kita pupuk terus seperti saat ini saya berangkat jam 6:30. Ada bel masuk langsung saya ke kelas. Kemudian siswa, "Loh Bu, sudah masuk ya, disiplin sekali Ibu," kayak gitu. Bilang seperti itu semua. Jadi dia itu langsung oh ya Putri aja sudah masuk tepat waktu gitu. Kalau saya harus besok tepat waktu kayak gitu. Jadi motivasi intrinsik itu tadi ditanam di diri siswa itu sendiri dengan mencontohkan hal-hal yang baik kepada siswa, kemudian menjadi posisi kontrol sebagai guru menjadi manajer, kemudian yang lainnya tadi membuat keyakinan kelas gitu. Mungkin dari sedikit-sedikit menerapkan budaya positif itu tadi, siswa itu hatinya bisa tersentuh dan bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana Putri? Apa sudah cukup? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini kita sudahi webinar kali ini. Mungkin ya yang bisa saya petik dari pembahasan kali ini itu semua atau budaya positif itu berasal dari kita, guru, sebagai guru yang nantinya akan dicontoh oleh murid. Kalau murid kita mau baik atau berpikir positif, itu harus berawal dari kita sendiri, biar dicontoh oleh murid masing-masing. Gitu nggak, Bapak Ibu? Oke, demikianlah rangkaian. Biasanya nanti sesi akhir foto bersama dulu nggih. Oke. Baik, demikianlah rangkaian webinar kali ini yang membahas tentang budaya positif di sekolah. Saya selaku moderator undur diri. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bu Maya, Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sip. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada siapa? Reni. Ada. Kenapa? Absen ya? Iya. Nanti Bu Maya bilang wali kelasnya. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah mengawali pada semester depan, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Apakah ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Belum ya, belum mendengar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Nah, cuma kalau kesepakatan kelas itu adalah kita lakukan dan kita sepakati bersama di kelas 10-2 ini. Ya. Disepakati bersama, kemudian dilakukan bersama. Nah, jadi kesepakatan ini kalian tulis di lembaran itu yang sudah dinyatakan. Di sini, nanti kalian tempelkan satu persatu di sini. Boleh minimal membuat kesepakatan kelas 3. Jadi contoh saja di dalam kelas kita harus sama. Kita harus wajib untuk menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya itu positif saja, jangan negatif. Contoh, kalimat negatifnya seperti ini: tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mengotori kelas. Nah itu sangat kalimat negatif karena ada kata tidak boleh. Nanti diganti dengan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu diganti kalimat positif menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak bolehnya itu diganti dengan kalimat positif. Paham ya? Ya. Contoh lagi yang kita harus sepakati di kelas ini apa? Menghormati guru. Jadi menghormati guru itu kalimat positif. Oke, paham ya? Nanti di sini anak-anak menuliskan 3 kesepakatan kelas, kemudian ditambah
dari Mbak sana, Mbak Malu. Tidak double lagi, nanti kan ada yang double sama-sama menjaga kebersihan kelas satu, kemudian yang lain sama-sama menghormati kayak gitu. Ini ya, sekarang kita harus sepakati bersama. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas, sepakat ya? Ya. Sepakat. Yang kedua, mematikan kipas angin dan lampu saat akan pulang, sepakat ya? Ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, sepakat? Ya. Yang keempat, menjaga etika dan sopan santun dengan guru dan teman. Sepakat? Sepakat. Yang kelima, menjaga inventaris kelas. Sepakat? Sepakat. Yang keenam, bermusyawarah saat ada lomba atau acara. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang ketujuh, menjenguk teman jika lebih dari 3 hari sakit. Ya. Yang terakhir ada 10 kesepakatan kelas yang harus kita sepakati dan melakukan bersama. Oke, sepakat ya? Ya. Mulai semester depan kita harus melakukan kesepakatan kelas ini. Ada 10 kesepakatan kelas lagi. Nah sekarang Maya mau minta tanda tangannya satu persatu karena ini adalah bukti dari kesepakatan kelas yang telah kalian buat sendiri. Ya, siap? Nanti kalau misalkan ada yang melanggar, Maya akan melakukan segitiga restitusi. Gimana itu segitiga restitusi? Ya, nanti kalau misalkan ada 3 tahapan, ya, menstabilkan identitas, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang kalian sepakati. Apakah melanggar atau tidak melanggar? Oke? Ini adalah bukti kalian telah menyepakati kesepakatan kelas yang telah kalian buat, ya. Oke, lumayan harap dilakukan dengan semaksimal mungkin, ya. Jangan ada yang dilanggar. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari kesepakatan kelas ini? Ya. Semangat semua? Sepakat semua ya? Ya. Terima kasih anak-anakku kelas 10-2. Mohon maaf jika lumayan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.